Assalamualaikum, welcome to my channel. Nah, kali ini kita jalan-jalan di Taman Gulhane Istanbul, Turki. Atau nama lainnya Gulhane Park. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Februari 2022. Dan tetap banyak pengunjung. Ini apa ya? Oh, ucapan selamat datang. Kenapa disebut Gulhane Park? Karena taman ini banyak tumbuh bunga-bunga kalau musim semi, cuman kita datangnya sekarang musim dingin, jadi bunga-bunganya belum tumbuh. Taman Gulhane, bahasa Turki Gulhane Park, artinya taman rumah mawar. Dari bahasa Persia, Gulkana atau rumah bunga-bunga adalah sebuah taman perkotaan bersejarah di distrik Eminönü, Istanbul, Turki. Taman ini terletak berada dan berdekatan di halaman Istana Topkapi. Bagian selatan dari taman ini menjadi salah satu pintu gerbang dari istana tersebut. Taman ini merupakan salah satu taman publik tertua. Taman ini dibuka untuk umum pada tahun 1912 dan total luas taman ini sekitar 163 hektar. Kalau pagar jaring-jaring ini sebenarnya isinya bunga ya, tapi sekarang belum tumbuh bunganya karena masih musim dingin. Jadi cuma bisa lihat air mancur, jembatan, dan pohon-pohon kering. Kalau kita masuk di Taman Gulhane ini, kita langsung disuguhi pepohonan tinggi yang berjejer gitu kan, bagus rapi. Dan di ranting-rantingnya tuh banyak sarang burung. Di area dalam taman juga banyak bangunan seperti library atau perpustakaan dan museum. Library ini atau perpustakaan ini didirikan oleh Profesor Dr. Fuad Sezgin. Library ini mengoleksi sejarah sains dan teknologi Islam. Dan ini juga menjadi salah satu pusat studi sejarah sains Islam di Turki. Yang dimana dulunya daerah ini adalah gedung kantor telegraf pada abad ke-19 dan dipugar pada tahun 2017. Perpustakaan ini dibuka pertama kali 2008. Di perpustakaan ini pun juga banyak koleksi ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir, ilmu hadis, koleksi hadis, fikih, dan hukum Islam. Bagi kalian yang menyukai tentang sejarah Islam, silahkan berkunjung di perpustakaan ini. Nah, kalau gedung yang ini adalah Museum Sejarah Ilmu dan Teknologi Islam. Ya, pendirinya sama, Profesor Dr. Fuad Sezgin. Dibuka pada tahun 2008. Pertama di bidangnya di Turki dan yang kedua di dunia setelah Frankfurt. Bola bumi ini menunjukkan peta dunia yang dibuat oleh sekelompok ulama atas nama Khalifah Al-Ma'mun Abbasiyah pada kuartal pertama abad ke-9 Masehi. Para sarjana tersebut mengembangkan rancangan bumi yang mereka ketahui dari pendahulu Yunani dan menetapkannya dalam jaringan lintang dan bujur yang diperoleh melalui astronomi dan matematika. Peta itu hilang, tetapi ditemukan kembali pada tahun 1980-an. Peta ini secara langsung dan mendalam mempengaruhi perkembangan desain peta bumi baik di dunia Islam maupun di Eropa. Di lantai atas museum 2 lantai terdapat
Cinevision Hall, di mana Anda dapat menyaksikan visual tentang museum, serta Departemen Astronomi, Teknologi Jam, Maritim, Teknologi Perang, dan Kedokteran. Jika di lantai bawah ada area di mana peta dan gambar yang berkaitan dengan tambang, fisika, matematika, geometri, urbanisme, dan arsitektur. Dan di lokasi ini pun juga terdapat makam Profesor Dr. Fuad Sezgin yang mendirikan perpustakaan dan museum ini. Beliau dikenal karena karyanya selama 50 tahun. Dengan penelitiannya dalam sumber-sumber asli, berpendapat bahwa perkembangan dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban tidak terputus, justru merupakan salah satu kesatuan. Sementara karya ilmiah memiliki kekuatan impresif khusus dalam estetika dan introspektifnya, kesan yang ditinggalkannya, dan pengetahuan yang diberikannya. Dunia Islam dalam sejarah sains di masa lalu juga terungkap melalui dokumennya. Selain itu, merupakan jembatan yang menyatukan budaya sains Timur Barat. Di sebelah museum pun juga ada kafe. Kalau bangunan ini adalah wakaf. Nah, Taman Gulhana ini cukup luas ya untuk dicabanin. Jadi kita tadi di area sebelah kiri dan sekarang kita mau ke sebelah kanan tengah. Ternyata museumnya masih panjang sampai ke belakang bangunannya. Ini kalau lagi musim semi semuanya hijau, tapi sekarang kan masih musim dingin jadi semuanya kering. Di sini benar-benar taman bunga ya, cuman bunganya belum tumbuh. Di terowongan ini juga kalau kita lihat di Google itu banyak banget bunga-bunga di terowongan ini. Dan masih panjang ke belakang, di belakang itu ada menara dan kita juga penasaran dengan menara itu seperti apa, jadi kita jalan kaki lagi ke belakang. Kalau tembok sebelah sana itu adalah tembok Topkapi, bersampingan sama taman. Sebelum ke belakang lihat menara, kita penasaran sama bangunan satu ini, tapi kita nggak menemukan infonya ini apa. Tapi kayaknya ini dulu tempat penampungan air deh.
semakin berjalan ke belakang semakin nanjak, jadi kita bisa lihat laut juga di daerah sini karena kan taman ini bersebelahan dengan laut ya, laut itu Selat Bosporus, karena ya Topkapi dekat dengan sama Hagia Sophia. Pokoknya di sini daerah benteng semua. Nah, kalau ini namanya kolom Gotlar. Ini adalah monumen tertua yang terletak di taman luar istana Topkapi, di pintu masuk Taman Gulhane Sarayburnu, dan bertahan dari zaman Romawi tanpa perubahan apapun. Tingginya 18,5 meter, itu dibuat dalam satu blok marmer Prokonesos. Kepala kolom dihiasi dengan lambang elang dalam gaya Korintus. Nama kolom tersebut berasal dari tulisan Latin singkat yang ditemukan di atlasnya. Menurut kepercayaan umum, prasasti hari ini itu memperingati kemenangan Claudius atau God. Tetapi mungkin juga Konstantinus I mengutip kemenangannya atau suku-suku Gotik pada tahun 331 sampai 332. Ahli sejarah abad ke-6, Lydian Lones, mengatakan bahwa di tutup kolom awalnya terdapat patung Tike, dewi keberuntungan dan keberuntungan Yunani. Karena Tike adalah dewi pangan, mungkin telah dihapuskan setelah agama Kristen menjadi agama resmi. Menurut sejarawan abad Nikeporos Gregoras, kolom itu membawa patung Byzas of Megara yang dinamai Bizantion. Salah satu alasan klaim ini adalah karena tempat para pendiri kota mendarat sangat dekat dengan kolom, dan ini tercatat dalam warisan dunia UNESCO. Dari ketinggian sini kita bisa melihat Galata Tower ya, lihat, bisa kelihatan. Nah, setelah itu kita berjalan ke pinggiran benteng Topkapi. Ini dinding benteng Topkapinya. Ada bunga-bunga juga. Ini sebagian kecil bunga-bunga yang tumbuh, yang mekar. Nah, di sini pun juga banyak habitat burung kenari yang warna hijau, jadi tuh lucu banget nih. Another bird no eat this.
Di Taman Gulhane juga ada fasilitas untuk sholat. Jadi di sini ada musolahnya di deket museum tadi. Ini juga salah satu bangunan di Taman Gulhane, tapi kita nggak tahu apa sejarahnya apa. Ini menuju jalan keluar taman ya, bagian tengah. Seperti itu. Walaupun mungkin musim dingin rumputnya masih menghijau. Belum lagi kalau misalnya musim semi, wah semuanya menghijau dan banyak bunga-bunga. Jadi kalau ke Istanbul, ini juga salah satu destinasi kota yang bagus dikunjungi dan punya nilai sejarah. Dan kalau kalian mau juga kan di kesebelahnya itu ada Topkapi, nanti di daerah Topkapi bisa tembus ke Hagia Sophia. Sebenarnya masih luas sampai ke sana, tapi nggak bisa keliling dulu karena waktunya terbatas. Oke, cukup sampai di sini dulu cerita jalan-jalan hari ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video cerita selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.